Evan Dimas dan 3 pemain timnas Indonesia yang rawan terdepak jika proses naturalisasi pemain keturunan rampung. Pro dan kontra masih menghiasi rencana PSSI menaturalisasi pesepak bola keturunan di Eropa. Nantinya kedatangan Sandy Walsh dan Jordi Amat disebut dapat mengancam para pemain lokal di timnas Indonesia. Selain Sandy Walsh dan Jordi Amat, PSSI juga tengah mempertimbangkan naturalisasi Tiani Reinders sebagai pengganti Mesut Ozil dan Kevin Dix. Bersaing saja mereka, mudah-mudahan muncul yang terbaik. Persaingan itu biasanya terjadi kalau sudah merasa terganggu, kata anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani kepada bola.com beberapa waktu lalu. Siapa tahu nanti pemain-pemain kita mungkin bisa menjadi lebih hebat. Sekarang mungkin karena tidak ada saingan, mereka mungkin tidak mengeluarkan kemampuan yang dimiliki. Masa sih kita masih membicarakan soal seperti itu? Saya kalau misalnya mengambil pemain muda asal Brazil yang tidak ada hubungan darahnya, juga tidak setuju. Kalau seperti ini kan mereka masih berdarah Indonesia. Hanya karena dibawa orang tuanya ke luar negeri, mereka jadi warga negara asing. Papar Hassani. PSSI telah mendapatkan dokumen dari Sandy Walsh dan Jordi Amat dan mengirimkannya kepada Kemenpora. Sebab kedua pemain itu sudah lolos ke tes wawancara dengan pelatih Sintayong. Naturalisasi keduanya juga sudah disetujui oleh Menpora Zainuddin Amali. Sandy Walsh dan Jordi Amat berposisi sebagai bek tengah, sementara Tiani Reinders berperan menjadi gelandang sentral. PSSI menargetkan naturalisasi pemain keturunan dapat rampung sebelum pertengahan tahun ini untuk bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 pada bulan Juni 2022. Jika naturalisasi keempatnya berjalan lancar, bagaimana dengan nasib para pemain lokal di timnas Indonesia? Siapa saja posisinya bakal terancam? Di urutan pertama ada Elkan Bagot. Elkan Bagot menjelma menjadi tembok raksasa di timnas Indonesia. Pria kelahiran Thailand tersebut saat ini tengah merumput bersama klub Inggris Ipswich Town. Bagot tercatat telah tampil sebanyak 4 kali dan berhasil menyumbangkan 1 gol di Piala AFF 2020. Nasib palang pintu lokal timnas Indonesia paling rentan dengan rencana naturalisasi pemain keturunan, sebab Jordi Amat posisi sebagai bek tengah. Jordi Amat adalah pemain berpengalaman. Palang pintu klub Liga Belgia, KAS Eupen, itu pernah bermain untuk sejumlah klub Eropa sambal Swansea City, Espanyol, hingga Real Betis. Kans Elkan Bagot untuk menjadi pemain utama timnas Indonesia terancam mengecil jika naturalisasi pemain asal Spanyol terwujud. Bek berusia 19 tahun itu harus bersaing dengan Alvendra Dewangga hingga Rizky Ridho untuk menjadi tandem Jordi Amat. Kedua, ada Alvendra Dewangga. Setelah tertinggal Singapura, gencar menekan pertahanan Indonesia. Namun peran Alvendra Dewangga sebagai pemutus serangan di lini tengah, timnas Garuda masih mampu meredamnya. Hingga babak pertama usai, skor 1-0 masih bertahan. Selain malang melintang di level klub, Jordi Amat juga punya rekam jejak lumayan di skala timnas junior. Pemain berusia 29 tahun itu pernah membela Spanyol U16 hingga U21. Jordi Amat juga masih menjadi andalan di KAS Eupen musim ini. Palang pintu bernomor punggung 5 itu mampu membukukan 22 penampilan dari 27 pertandingan di Liga Belgia. Keberadaan pemain keturunan nantinya bukan hanya mengganggu Bagot, namun juga Alvendra Dewangga. Bek berusia 20 tahun yang mencuri perhatian di Piala AFF itu bakal sulit bersaing dengan Jordi Amat. Di posisi ketiga ada Asnawi Mangkualam. Pemain Ansan Greeners berusia 22 tahun itu selalu menjadi starter dalam 2 laga sebelumnya menghadapi Kamboja dan Laos. Ia punya kemampuan berimbang dalam bertahan, mampu membantu penyerangan. 1 gol lewat eksekusi penalti sukses diraihnya kontra Laos. Andai Sintayong tidak mengubah posisinya, Asnawi Mangkualam bisa saja hanya menjadi ban serep bagi Sandy Walsh, mengingat keduanya bermain sebagai bek sayap kanan. Setahun belakangan, Asnawi melejit menjadi pemain tidak tergantikan di tim berjuluk skuad Garuda itu. Bek Ansan Greeners ini bahkan telah dipercaya sebagai wakil kapten timnas Indonesia. Asnawi harus bersaing dengan Sandy Walsh yang notabene bukan pemain sembarangan. Dia adalah tulang punggung KV Michelin di Liga Belgia. Di musim ini, Sandy Walsh telah bermain 24 kali dan mencetak 2 gol plus 5 assist. Di posisi keempat ada Evan Dimas. Pemain Bayangkara FC berusia 26 tahun ini selalu menjadi starter dalam 2 laga sebelumnya. Kinerja ini di lini tengah dalam 2 laga tersebut layak disanjung. 2 gol dan 1 assist disumbangkan serta torehan umpan suksesnya mencapai 86,5%. Posisi Evan Dimas paling rawan dengan keberadaan pemain naturalisasi nantinya. Saat ini gelandang berusia 26 tahun itu pun telah kehilangan tempatnya di timnas Indonesia.
Evan Dimas kalah bersaing dengan Ricky Kambuaya. Dia juga tidak punya tempat dalam frekuensi 4141 atau 411 ala Sintayong. Akibatnya pemain Bayangkara FC itu mulai diplot sebagai ban serep di timnas Indonesia. Andai Tiani Reinders jadi naturalisasi, kans Evan Dimas untuk masuk tim inti makin mengecil. Situasinya menjadi ironi mengingat mantan pemain Persija Jakarta itu berstatus kapten timnas Indonesia. Tiani Reinders berposisi sebagai gelandang sentral sama dengan Evan Dimas. Pemain berusia 23 tahun itu telah bermain 21 kali untuk AS Alkmaar di musim ini.